Kita bukan pekerja seni, tapi melalui seni kita belajar memperbaiki diri. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasi kamu biar kamu dapetin info menarik dan juga ter-up-to-date dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube YSBP, untuk penayangan program Bincang Tokoh, saat ini kita bersama Bapak Kamarudin SPD selaku penggiat kesenian sekaligus pencetus Sanggar Buka Desa Buntu Karau. Ya Pak? Iya. Oke, aktivitas beliau saat ini adalah sebagai kepala sekolah dasar ya Pak. Juga menyelesaikan program magister di salah satu perguruan tinggi. Habis itu baik pemirsa, jadi pembahasan kita hari ini adalah temanya mengubah paradigma negatif terhadap perkumpulan pemuda ya Pak. Oke, nanti kita akan ulas lebih mendalam lagi, tanya jawab sama Bapak Kamarudin. Langsung saja pertanyaan kami pertama nih Pak. Yang pertama mau tanya dulu, sebenarnya apa sih Pak Sanggar Buka itu? Iya, terima kasih. Sanggar Buka ini dari nama dulu akan saya jelaskan bahwa pengambilan nama Buka itu merupakan akronim dari Buntu Karau. Oh, Buntu Buka Karau itu berarti. akronim dari Buntu Karau. Jadi Sanggar Buka itu miliknya Desa Buntu Karau. Oke. Sanggar ini berawal dari keprihatinan kami atas kegiatan sebagian pemuda Iya. yang dalam masa pencarian jati dirinya kadang-kadang terjerumus ke kegiatan yang Negatif. negatif. Oh iya. Sehingga setiap kali mereka berkumpul, maka pandangan lingkungan, pandangan masyarakat, mereka melakukan hal-hal negatif. Iya, Padahal sebenarnya mereka cuma ngumpul-ngumpul saja. Iya, padahal banyak aktivitas atau diskusi sosial yang lebih baik Iya. padahal yang mereka Karena lakukan. cap yang Tidak diberikan bagus. kepada mereka. Nah, setelah kami amati, ternyata mereka adalah orang-orang baik yang perlu arahan, perlu bimbingan dalam proses pencarian jati diri sebagai pemuda. Tapi bukan berarti saya merasa adalah orang yang baik, Oke. yang mampu membimbing atau memberikan arahan kepada mereka. Yang saya lakukan cuma memberikan keyakinan kepada mereka bahwa saya juga bukan orang baik, dan mari bergabung bersama saya untuk berubah menjadi lebih baik. Oke, jadi intinya yang awalnya stigma negatif tadi terhadap pandangan perkumpulan, diajaki teman-teman untuk bergabung supaya kita bisa ke arah yang lebih baik dengan membuktikan ya Pak Iya, betul. kepada lingkungan. Dari beberapa hal itu kami mencoba mendirikan sanggar ini yang bertujuan membuat sebuah wadah perkumpulan para pemuda yang bernilai positif, sehingga tidak lagi menimbulkan stigma negatif. Seperti halnya yang tema yang kita bahas ini adalah mengubah paradigma negatif terhadap perkumpulan pemuda, karena kami yakin setiap insan, setiap manusia itu mempunyai hal baik dalam Hal diri. baik, iya. Siapa Sejahat apapun orang pasti Ya, ada nilai betul. baiknya ya Pak. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Mereka adalah orang-orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika mereka masuk Islam, mereka berubah dan mereka selalu berada di jajaran depan dalam membela agama Islam. Nah, itulah yang kami inginkan, membangun sanggar ini agar orang-orang di dalamnya membuktikan bahwa setiap insan itu di dalam dirinya punya kebaikan. Oke, keren nih Pak, keren. Wah, saya nggak pernah kebayang nih Pak, kalau inisiator Sanggar Buka memang punya landasan yang cukup banyak, membawa rekan-rekan kita biar berbuat lebih baik, ya gitu. Oke, selanjutnya nih berkaitan dengan kepemudaan sih Pak. Seberapa antusias sih Pak respon pemuda habis itu keikutsertaan pemuda di Sanggar Buka ini, apalagi kan di awal-awal mungkin ada cerita Pak. Iya, betul. Membuat sesuatu yang baru bukanlah semudah membalik telapak tangan. Awal-awal sebelum sanggar ini hadir,
kami mencoba menampilkan pertunjukan drama yang isinya anak-anak seusia SD. Ini saya lakukan untuk mencari respon, bagaimana respon pemuda pada khususnya dan respon masyarakat pada umumnya. Oke, berarti anak-anak dulu ya Pak, baru menarik respon pemuda. Oh gitu, keren. Pada waktu itu malam hari pembagian hadiah dalam kegiatan acara peringatan 17 Agustus pada waktu itu tahun 2016. 2016, 4 tahun yang lalu ya. Ya, 4 tahun yang lalu, dan itulah kami jadikan hari lahirnya Sanggar Buka. Berarti hari 17 Ya, Agustus tuh Pak. 17 Agustus tahun 2016 adalah hari lahirnya Sanggar Buka. Oke, sebentar lagi nih 17-an. Gimana Pak? Ada kegiatan lagi nanti? Mudah-mudahan pandemi ini berlalu, kita semua bisa berkarya. Oke. Bagus, mantap. Dan setelah pertunjukan anak-anak usia SD itu, ternyata tanggapan pemuda dan tanggapan masyarakat luar biasa, sehingga kita diminta kembali untuk tampil untuk menghibur pada acara hiburan malam pengantin Oh, jadi acara hajatan. Berarti di atas panggung gitu ya Pak? di atas panggung. Kemudian pada waktu itulah saya mencoba merubah yang pada awalnya yang tampil di atas panggung yang main drama itu adalah anak-anak SD. Saya rubah untuk menggait para pemuda seperti niat awalnya. Oke. Tapi yaitu membuat sesuatu yang baru perlu kerja keras. Iya. Pada pertama awal kali Sanggar Buka tampil dengan para pemuda itu, kita cuma bisa merangkul 12 orang muda. Berarti 12 orang ya Pak, 12. Pada waktu itu judul dramanya adalah Kawin Anum. Wis, keren. Pas nih untuk pemuda ya. Iya. Artinya ada pesan kawin muda itu bagus atau tidak. Iya, Kayak gitu iya, kan iya, pastinya betul, ya, Pak. betul. Oke, mungkin nanti bisa ditonton nggak sih Pak? Sebenarnya iya. ada dokumentasinya nggak? Ada Kayak sebenarnya, tapi belum kita kelola dengan baik. gitu. Oke, ada channelnya padahal Ada ya Pak? channelnya benar. Ada Sanggar Buka, cari aja di channel YouTube-nya mereka. Oke, gimana Pak? Kita lanjut lagi ya Pak? Oh, silakan, Oke. silakan. Nah, sekarang kan perubahan apa nih Pak yang sangat signifikan terhadap pemuda dengan adanya Sanggar Buka. Jadi mungkin Bapak bisa menceritakan dari titik nolnya, habis itu perubahan yang signifikan. Mungkin lah yang awalnya tadi negatif jadi positif, mungkin ada contoh atau bagaimana Pak yang bisa diceritakan? Oke. Entah ini perubahan yang terjadi terhadap pemuda dengan adanya Sanggar Buka ini signifikan atau tidak, kita tidak bisa menilai karena yang menilai itu adalah masyarakat. Baik. Namun pertama kali Sanggar ini mendapatkan bantuan alokasi dari dana desa itu adalah permintaan dari perwakilan Polsek Juwai. Oke, jadi instansi dulu yang mengarahkan untuk dapat bantuan dana desa. Sebenarnya Betul. berarti bukan Sanggar dong yang minta ke dana desa, Pak? Ya. Oke, Nah, keren. Oke, karena kita selalu berpegangan, kita jangan meminta. Oke, Kita lakukan sesuatu dulu, orang melihat dulu, maka bantuan itu akan mengalir dari mana saja. Dan waktu itu ketika perwakilan Polsek itu hadir dalam musyawarah desa, beliau menyampaikan kepada pemerintahan desa, kita sudah menyusun berbagai macam pembangunan, kita sudah melakukan berbagai macam pembangunan fisik di Iya. desa, tapi kata beliau jangan lupa dengan pembangunan sumber daya manusianya. Oke, jadi intinya itu sumber daya manusianya pulang Betul. gitu lah Pak. Nah, bahasanya Banjarnya tuh pulang. Artinya lagi. Oke, jadi itu yang perubahan barunya. Kalau dari rekan-rekan pemudanya Pak, ada perubahan yang signifikan atau bagaimana? Ya, alhamdulillah, karena Sanggar ini bertujuan untuk bersama-sama merubah ke arah yang lebih baik. Kita tidak cuma berkutat pada Sanggar, tidak cuma berkutat pada penampilan di atas panggung, Baik. tapi kita juga mengadakan pengajian rutin. Oke. Nah, di dalamnya kawan-kawan Sanggar diminta untuk hadir dalam pengajian rutin agar mereka sambil belajar, agar kita sama-sama sambil belajar, bukan Oke, mereka, oke. saya juga belajar, agar sama-sama belajar untuk memperbaiki diri.
Keren, keren. Sambil menggali potensi diri dengan seni, Iya, betul. di situ kegiatan keagamaan juga, bagaimana membawa diri juga ya Pak. Wah keren. Oke, kita lanjut nih Pak. Iya, Pertanyaan selanjutnya. Jadi ini pertanyaan yang menurut saya sangat keren. Oke, jadi informasi yang saya dengar di Sanggar Buka sendiri sudah mempertemukan 3 pasang atau lebih gitu. Saya belum tahu pasti. Jadi ada 3 pasang yang pada akhirnya menikah loh, menikah bukan pacaran, bukan pacaran. Ini menikah. Jadi kita mau nih diceritakan bagaimana sih ada sesama anggota sanggar akhirnya bisa menikah kayak gitu. Jadi pertanyaan yang sulit yang harus saya jawab mungkin seperti ini, mungkin seperti pepatah. Saya ini mau mengambil pepatah Jawa, takutnya salah. Oke. Beteng tresno jalaran suku kulino. Apa tuh Pak? Karena sering bersama maka timbullah rasa cinta. Oke, jadi mungkin terbawa situasi panggung bisa ya? Betul. Oke. Mungkin karena mereka sering memerankan tokoh yang dalam cerita mereka berpasangan sebagai suami istri, lalu muncullah chemistry. Ternyata chemistry ini terbawa ke alam nyata, bukan lagi di atas panggung. Tapi dalam hal itu bukan berarti saya selaku penanggung jawab Sanggar Buka menghalalkan pacaran, tidak. Tidak. Mereka tidak melalui proses pacaran. Iya. Mereka menyimpan rasa itu di dalam hati masing-masing, Bawa ke orang tua. bercerita kepada saya bagaimana, kalau memang sudah cocok halalkan saja. Dan bahkan ada di antara 3 pasangan itu, salah satu pasangan itu saya yang datang ke orang tua perempuannya mewakili yang laki-laki, saya yang melamatkan. Waduh, keren, keren. Jadi multifungsi juga nih Bapak nih. Kebetulan. Oke. Bahkan ceritanya ada yang sampai nggak ketahuan gitu, ada jalinan hubungan muncul-muncul nikah gitu ya Pak. Iya, betul. Karena memang mereka tidak melalui proses pacaran. Oke. Dan menurut saya ketika mereka bercerita kepada saya kalau saya punya perasaan nih kayak bagaimana nih, ya sudah halalkan saja. Apa yang menurut saya dan menurut mereka itu bagus, saya akan dukung karena saya menganggap mereka adik-adik saya, mereka menganggap saudara saya dan menganggap mereka adalah Keluarga. Oke, keren. Aduh, sampai kada habis pikir jar orang Banjarjoto. Bisa gitu ya. Dalam sebuah organisasi, nih berarti kalau ibarat pelaku utama atau dalang utama Bapak dong. mungkin ini sutradara nyata. Berarti ya. Kalah tuh yang artis-artis. Aduh, keren. Oke, kita lanjut lagi ya Siap, Pak. siap. Oke, nah kita sudah banyak membicarakan tentang latar belakang dan output dari Sanggar Buka sendiri. Oke, sekarang mungkin kita lebih ke dalamnya lagi. Untuk proses produksi cerita biasanya diambil dari mana sih, serta waktu perekaman, latihan berapa lama itu Pak? Oh iya. Kalau cerita yang biasanya kita angkat di atas panggung, cerita yang kita sampaikan itu merupakan sebuah kritik sosial terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Oke. Jadi yang kita angkat itu biasanya ceritanya berkisar pada hubungan mertua dengan menantu, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, persahabatan, dan salah satunya ada percintaan. Jadi mungkin karena ceritanya ini selalu biasa terjadi di masyarakat, cerita yang kami sampaikan alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Oke, dan memberi efek yang bagus juga untuk masyarakat ya Pak. Itulah asal mula ketika untuk mengajak kawan-kawan berubah ke lebih baik. Sekarang kita berada di atas panggung, menyampaikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Maka mari kita berusaha jangan menjadi penyampai yang tidak melakukan apa yang disampaikan. Oke, berarti intinya ibarat pepatah kata tuh, kalau kita memadahi orang kita harus menggawi jar orangnya loh. Jadi mau kada mau tidak mau mereka harus menjalankan juga apa yang disampaikan dari cerita tersebut. Keren. Nah, kemudian mengenai prosesnya kita bikin naskah dulu. Setelah bikin naskah
kita lakukan perekaman kemudian latihan. Kalau awal-awal dulu karena ini learning by doing, sambil latihan sambil mengajarkan kepada mereka bagaimana intonasi yang bagus sesuai isi cerita, bagaimana mimik, bagaimana ekspresi, bagaimana hukum panggung. Nah, jadi awal-awal itu 1 bulan baru bisa kita tampil, tapi lama kelamaan mereka sudah terbiasa bikin naskah, kadang-kadang dalam 2-3 hari sudah selesai satu naskah. Rekaman, setelah rekaman latihan 1 kali, tampil sudah. Karena ini keren. Waktu jadwal kita tampil sangat Padat, banyak, sangat padat. Bahkan kadang-kadang dalam sebulan ada 5 kali jadwal. Wow. 5 kali jadwal, 5 cerita, 5 kali latihan, luar biasa. Waduh, itu gimana bagi waktunya? Iya. Pak? Apalagi kan Bapak sebagai pendidik gitu. Peran istri mungkin? Ya, peran istri. Wah, Karena kebetulan keren. istri saya juga berlatar belakang dari teater. Saya juga dari teater. Ketika saya tidak sanggup lagi membuat naskah, istri yang membuat naskah. Oke, Alhamdulillah. artinya istri penyelamat suami. Didukung. Oke, keren. Oke. Jadi itu luar biasa. Mudah-mudahan setelah pandemi ini kembali manggung ya Pak. Oke, kita lanjut nih Pak. Ya, silakan. Oke, nah sekarang kalau boleh sebagai kegiatan yang memerlukan alat, tenaga, tim yang banyak, sumber dana tadi dari desa ya Pak. Nah, apakah ada lagi sumber dana lain atau bagaimana? Habis itu berapa sih modal dengan alat yang banyak, tim yang banyak, memerlukan tenaga yang banyak? Berapa sih awal mula modal itu harus dikeluarkan? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya tanamkan bersama anak-anak, bersama kawan-kawan bahwa perbuatlah sesuatu dulu, perlihatkan dulu, maka ketika kita membuktikan sesuatu, aliran dana, aliran bantuan itu akan datang. Saya ingat sekali awal-awal membangun sanggar ini menggunakan dana pribadi. Sound system saya harus minjam kemana-mana, kemudian merakit dimmer lampu, lampu buat klub klipnya dibikin sendiri dengan sangat sederhana. Tapi lama kelamaan setelah masyarakat melihat bukti, ada bantuan dari para orang tua anggota. Oke, berarti awalnya uang Bapak pribadi. Ini saya pelan nih ngomongnya. Kebetulan. Soalnya jarang loh ada orang sebagai inisiator yang mau bergerakkan para pemuda, rogoh koceknya sendiri, habis itu tenaganya ya otomatis lebih banyak karena di awal sendiri juga ya Pak. Anda terlalu berlebihan. Tidak banyak. Saya cuma sebagian kecil, banyak orang-orang yang melakukan yang lebih daripada saya. Itu berawal dari dana pribadi, kemudian setelah ada perubahan dari para anggota, orang tua anggota ini memberikan dana, Pak Guru perlunya apa ini? Lalu dibelikan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian tadi setelah ada usulan dari Polsek Juwai agar desa juga memberikan bantuan, karena menurut beliau selama sanggar buka ini ada, Polsek Juwai tidak pernah lagi melihat kegiatan mabuk-mabuk di jalan, perkelahian. Jadi beliau sarankan kepada desa agar membuat alokasi dana untuk sumber daya manusia. Nah, setelah itu berkembanglah dan sampai-sampai kita juga dapat bantuan dari CSR PT Adaro Indonesia. Dan ini PT Adaro Indonesia, baju ini dari CSR PT Adaro Indonesia. Terima kasih Pak Bahmi. Bapak Bahmi. Ya. Beliau juga sangat mendukung dengan sanggar buka, dan kalau dikumpul-kumpulkan barang-barang yang kita miliki untuk pentas, kalau diuangkan mungkin sekitar 60 juta rupiah. Sekarang dengan modal pribadi yang mungkin ya berapa dong Pak? Sampai orang tuanya iuran kan ya otomatis di bawah dari 5 juta mungkin ya Pak. Sampai 60 juta. Wah, perjuangannya yang cukup panjang tapi hasilnya membuahkan
Iya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi itu dari modal dan lain sebagainya. Sekarang boleh kita lanjut Pak? Ya, silakan. Oke. Nah sekarang kan masih masa pandemi nih Pak. Jadi kegiatan apa sih yang dilakukan oleh Sanggar Buka mengikat kegiatan manggungnya kan nggak bisa dilaksanakan tuh. Mungkin apakah ada kegiatan selingan dan lain sebagainya yang tujuannya emang untuk ngumpulin pemuda nih gitu. Mungkin ini adalah cara Allah untuk memberikan waktu istirahat kepada kami, Oke. karena biasanya selalu tidak punya waktu istirahat dalam mengabulkan hajat para penggemar. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, 5 kali dalam 1 bulan. Jadi selama pandemi ini kami Istirahat total. melaksanakan anjuran pemerintah untuk tetap menjaga jarak dan tidak berkumpul satu sama lain. Siap. Kami hanya menjalin silaturahmi melalui Grup WA, Facebook, dan media sosial lainnya. keren. Namun kadang-kadang rindu juga, Rindu. lama Ya tidak- otomatis ya, tuh Pak. lama tidak bertemu, dan jadi sebagian juga kadang-kadang kita bertemu di toko badan usaha milik desa Jaya Bersama, Oke, berarti Bapak di situ sebagai tetap sebagai inisiator. kawan mereka. Inisiator pasti. Jadi Bapak ini mungkin kalau kita ulek-ulek mungkin berapa kegiatan inisiator yang melibatkan pemuda? Mungkin nanti ke depan lah gitu ya Pak. Tidak terlalu berlebihan. Oke, di luar dari pembahasan Sanggar Buka lah Ya. mungkin kita. Oke, kita lanjut Pak. Jadi dari sekian tahun, dari 4 tahun Sanggar Buka ada ini, hal apa sih menurut Bapak yang sangat mengesankan atau dibilang kenangan, kejadian yang mungkin nggak bisa dilupakan gitu di Sanggar Buka? Ya. Agustus nanti Sanggar Buka genap berumur 4 tahun. Jadi selama itu ada hal yang paling berkesan di hati saya. Oke. Dari awal sanggar ini dibangun, dari proses pembuatan naskah, rekaman, latihan, selalu saya dampingi. Baik. Tapi yang paling berkesan itu ketika ada jadwal di event besar di kabupaten, sudah 3 kali loh, sudah Oke. 3 kali tampil di event besar di kabupaten. Ketiganya saya selalu di luar kota, Oke, berarti kegiatan besar yang bukan manggung bukan manggung biasa. Berarti kayak teatrikal atau bagaimana Ada gitu ya Pak? undangan dari KNPI, Oke. ada acara Sumpah Pemuda, Oke. event besar seperti itu. Sudah 3 kali tampil di event besar, ketiga-tiganya saya selalu tidak ada, dan saking takutnya apakah mereka bisa melaksanakan ini tanpa saya selalu minta kirim potongan videonya, Videonya. dan alhamdulillah meskipun tanpa saya mereka bisa eksekusi tugas itu dengan sangat baik. Oke, Itu sangat berkesan bagi saya, karena sampai-sampai saya mau nangis ngelihat perjuangan mereka. Oke. Tanpa saya, bayangkan kalau biasanya kita dengan anak tidak pernah Iya. pisah, Akhirnya harus akhirnya pisah. pisah tapi melakukan sesuatu yang besar tanpa kita pasti was-was, kita Was-was, pasti. oke. Tapi ternyata luar biasa, anak-anak sudah paham dengan Dengan tugasnya tugasnya masing-masing. masing-masing ya, otomatis kan karena inisiatornya yang hebat. bukan begitu. Pasti itu, Pak. Pasti karena inisiatornya yang hebat. Oke, berarti kembali lagi tadi, walaupun Sanggar Buka ini dikelola oleh salah satu desa, oleh desa saja ya Pak, tapi skalanya udah kabupaten gitu ya Pak kegiatannya. Oke, provinsi udah Pak mungkin. Nanti suatu saat, Oke, karena memang hadirnya Sanggar Buka ini pada awalnya niatnya adalah memberikan alternatif hiburan kepada masyarakat, bahwa melalui hiburan ini ada hal yang bisa dipetik, Oke. bukan cuma untuk meraih prestasi kemudian kita bisa jumawa ini loh kita, tapi hadirnya kita untuk masyarakat. Dan kalau seandainya ada doubling jadwal, ada permintaan dari desa, kemudian ada permintaan dari luar desa, maka kita lebih memilih Di dalam desa dalam dulu. desa. Walaupun kalau dari segi materi mungkin lebih Orang luar ya, berani orang berapa luar, saya bayar ya, gitu ya Pak. tapi karena niat kita Oke. pertama adalah untuk hiburan
buat Untuk masyarakat kita sendiri, maka tetap kita ambil. yang desa. Oke, keren. Oke, mungkin para penonton pasti penasaran nih Pak. Pasti penasaran seberapa besar antusias penonton nih. Mungkin ingat-ingat Bapak nih. Waktu Bapak manggung, kemungkinan berapa banyak sih Pak orang yang nonton? Dikira-kira lah. Ya, menurut mereka yang nonton, Iya. kita cuma bisa, karena kita di belakang panggung, Oke, kita otomatis tidak bisa sutradara. melihat bagaimana, cuma kita bisa melihat rekaman setelahnya. Menurut para penonton, ketika kita tampil itu kurang lebih ya 500 orang. Oke. Karena maka itu kita perlu layar besar Layar. agar Oke. penonton yang jauh Yang di jauh sana bisa tetap bisa menyaksikan melalui layar, dan kita perlu sound system yang besar. Untuk itu, maka itulah kenapa kita tidak bisa tampil tanpa rekaman, tanpa rekaman. karena luar biasa penontonnya. Kalau kita tampil langsung, mungkin Ya, suara kita tidak akan suara. mampu menjangkau penonton. Oke. Jadi berarti mekanismenya itu direkam dulu suaranya, dia habis itu kayak ngedubling gitu ya Pak. Oke. Ya, ini disebut sebagai drama kabaret. Oke, drama kabaret namanya. Keren tuh, keren. Kalian pokoknya harus searching langsung channel YouTube Sanggar Buka. Tapi katanya untuk informasi baru 1 video, tapi sumber video lain katanya Facebook ya Pak ya, yang banyak. Kalau Facebook rame ya Pak. Karena kita takut upload, kan kita di dalam cerita kita banyak mengambil lagu-lagu. Oke, tanpa lagu-lagu. izin pemilik lagu. Nah, nanti kena undang-undang hak cipta. Oke, jadi mungkin ada potongan-potongan lagu yang Ya. memang memperlihatkan situasi ya Pak. Kita belum konsultasikan apakah ini boleh atau tidak. Kalau seandainya ini tidak melanggar hukum, nanti video-video kita akan kita upload di Upload. Oke, keren. Nah, baik pemirsa, nggak kerasa nih Pak, kita udah berapa lama nih ngomongnya. Jadi itu tadi penyampaian dari Bapak Kamarudin. Mungkin satu nih pesan dan kesan Bapak untuk pemuda, khususnya ke Desa Buntu Karau atau lebih khusus lagi Kecamatan Juwai, lebih umumnya Kabupaten Balangan sama Kalsel nih Pak. ya. Walaupun sebenarnya saya pribadi belum pas memberikan saran, tapi seperti slogan sanggar kami, kita bukan pekerja seni, tapi melalui seni kita belajar memperbaiki diri. Jadi buat kawan-kawan semua, jika itu hal positif, jangan takut, lakukan saja, terus maju, jangan dengarkan kiri kanan yang bisa menghambat perjalanan kita. Oke, keren. Karena selama itu bagus, tidak bertentangan dengan norma agama, dengan norma-norma nilai, tetap saja laksanakan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, dulu kita berasal dari orang yang belum tahu, dan mungkin waktu itu kita berada di jalan yang belum benar. Ketika kita sudah belajar, kita sudah berada di jalur yang benar, dan mungkin ada anggapan kita sudah menjadi orang baik, jangan menganggap diri kita baik. Oke. Karena apa? Ketika kita menganggap diri kita baik, maka kita sudah merasa sombong. Jangan meremehkan kawan-kawan kita yang masih berada di jalur yang belum benar. Karena kita dulu pernah berada di sana, dan sekarang mungkin kita sudah berubah, tapi ingat, perubahan kita perlu proses. Seperti itu juga kawan-kawan yang belum move on dari Jalurnya. yang benar. Nah, jadi Oke. itu pesan, kalau boleh berpesan, jangan sampai merasa diri baik. Walaupun masyarakat menganggap kita baik, itu cuma karena Allah menutupi aib kita. Iya. Coba kalau aib kita dibuka oleh Allah, Tiap detik kita bukan apa-apanya, kita bukan orang baik. Oke. Mari sama-sama belajar untuk menjadi orang baik. Oke, jadi itu slogannya. Mari sama-sama belajar jadi orang baik. Oke, mungkin itu saja program Bincang Tokoh bersama Bapak Kamarudin. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.